Coba kalian pikir, kenapa Bill Gates, orang paling tajir dari negeri seberang, ngotot banget ngurusin perut rakyat Indonesia? Emang dia nggak punya kerjaan? Atau jangan-jangan kita ini memang sudah dianggap spesimen murah untuk eksperimen mereka? Pemerintah kita senyum, rakyat kita terima-terima aja, tapi tidak ada yang bertanya, kenapa hidup kita harus diatur oleh orang yang bahkan tidak tahu rasanya hidup di negeri ini? Gue gak maksa lo untuk subscribe, tapi kalau isi video ini mewakili isi kepala lo, ya kenapa tidak? Baru-baru ini Bill Gates datang ke Indonesia dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Topiknya kelihatan mulia, kerjasama kesehatan, peningkatan gizi, teknologi pertanian. Tapi tunggu dulu, Bill Gates bukan sekedar orang kaya. Dia punya pengaruh besar lewat Gates Foundation, organisasi yang dikenal doyan mendanai riset, termasuk soal vaksin, modifikasi pangan, hingga program reproduksi. Dan Indonesia kebetulan banget nih, jadi sasaran empuk. Negara besar, penduduk banyak, sistemnya lemah. Dan yang paling mencolok, tapi malah nggak banyak dibahas, adalah vaksin TBC. Indonesia dijadikan tempat uji coba vaksin tuberkulosis generasi baru bernama M72 yang didanai langsung oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Tubuh rakyat Indonesia dijadikan laboratorium hidup dengan dalih membantu dunia bebas TBC. Kenapa bukan warga Amerika yang diuji duluan? Kenapa negara kita yang diminta berbaik hati jadi tempat percobaan vaksin yang bahkan belum terbukti sepenuhnya? Jangan bilang ini bentuk kerjasama. Karena kalau rakyat nggak diberi pilihan, ini namanya pemaksaan. Dan kalau tubuh kita dipakai untuk proyek orang lain tanpa transparansi, tanpa edukasi, itu bukan bantuan, itu perampasan hak. Di balik label penanggulangan TBC, ada uji klinis besar, dan seperti biasa, rakyat kecil akan dijadikan kelinci percobaannya. Masalahnya bukan soal bantuannya, tapi soal cara kita memahami apa yang tersembunyi di balik itu. Banyak program global yang datang dengan label kesehatan rakyat, tapi dalam prakteknya menyisakan polemik dan pertanyaan besar. Contohnya program KB massal yang dikritik terlalu top down, vaksin HPV yang sempat diterpa hoax soal kemandulan, sampai bansos COVID yang penyalurannya amburadul dan data penerimanya tidak akurat. Pertanyaannya, apakah rakyat cukup dilibatkan dan dilindungi atau cuma dijadikan angka statistik demi laporan kemajuan? Kenapa negara ini kayaknya selalu gampang dibujuk? Karena pemerintah kita senang dengan solusi yang instan. Ada bantuan datang, langsung terima. Nggak peduli, sistem belum siap, edukasi publik masih nol, rakyat masih nganggep pokoknya gratis itu bagus. Sementara di belakang layar, ada kumpulan data manusia Indonesia yang disimpan, dianalisis, dan bisa dimanfaatkan untuk riset yang bahkan kita sendiri nggak ngerti arahnya kemana. Kalian tahu tidak? Kalau Gates Foundation pernah dikritik karena memberi dana miliaran untuk eksperimen pertanian di Afrika, tapi malah bikin petani semakin tergantung sama bibit impor. Sekarang, mereka bicara soal gizi anak Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini bentuk kepedulian? Atau skenario besar untuk membentuk generasi sesuai cetakannya mereka? Karena kalau dari gizi aja udah mereka atur ke depannya, apa nggak bisa mereka kendalikan? Ini bukan teori konspirasi, ini fakta di balik fakta. Indonesia terlalu besar untuk selalu menjadi pasar, dan rakyat terlalu berharga untuk jadi kelinci percobaan. Saat orang-orang sekelas Bill Gates datang, yang harus kita tanyakan bukan cuma apa yang dia bantu, tapi apa yang dia ambil dari kita. Saya Mr. Jack, sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, karena suara kalian penting, sekalipun ketika negara pura-pura tidak mendengar.